Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Fitrianida dengan NIM 8572545002. Saya Timus Viro dengan NIM 857253066. Dan saya Andini Setiawati dengan NIM 857253525. Pada praktikum bimbingan kali ini kami akan membahas modul 2 KB1 dan KB2 tentang KB1 tentang ekosistem darat dan ekosistem perairan. sementara KB2 tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu tujuan praktikum ekosistem darat membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami. Adapun tujuan dari ekosistem perairan yaitu mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Dan untuk KB2 bertujuan tentang mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Berikut adalah video yang kami temukan di lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga terbentuk suatu keseimbangan alam yang utuh. Ekosistem terbagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem buatan, contohnya sawah. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Komponen penyusun ekosistem ada komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen biotik. Komponen ini terdiri dari semua yang bernyawa seperti tumbuhan dan hewan yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan yang paling utama adalah tanaman padi dan rumput. Mereka berfungsi sebagai produsen, artinya mereka membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan lain. Yang kedua, hewan. Ada beberapa jenis hewan yang hidup di sawah seperti semut, keong atau siput, belalang, jangkrik, katak, burung, dan capung. Semut mencari sisa makanan atau serangga kecil yang ada di tanah. Keong atau siput adalah hewan yang suka memakan daun-daun muda atau lumut. Belalang adalah salah satu hewan yang suka memakan daun padi. Jangkrik adalah hewan yang hidup di sawah dan memakan akar dan daun. Katak adalah hewan yang memakan serangga kecil seperti nyamuk dan belalang. Burung adalah hewan yang suka memakan biji-bijian atau suka memakan serangga. Selanjutnya, hewan capung. Capung memakan serangga kecil yang ada di tanah atau hewan kecil yang ada di tumbuhan lain. Selanjutnya ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Ini adalah faktor lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup agar bisa bertahan, meliputi tanah, air, udara, dan suhu. Tanah tempat menempelnya akar padi dan tempat tinggal hewan tanah. Sawah identik dengan air, sangat dibutuhkan padi agar tidak kering. Udara dibutuhkan untuk bernapas semua makhluk hidup, sedangkan suhu, keadaan panas atau dingin yang harus pas atau sesuai agar tumbuhan dan hewan nyaman. Jadi, antara biotik dan abiotik saling membutuhkan. Tanpa tanah, air, dan udara, suhu yang baik, tumbuhan dan hewan tidak bisa hidup sehat dan seimbang. Baik, di sini saya akan melakukan observasi ekosistem perairan. Untuk alat dan bahan ada alat tulis, kaca pembesar, dan saya menggunakan kamera handphone, termometer, dan alam sekitar.
Tujuannya yaitu mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Ekosistem perairan, kolam atau balong adalah suatu kesatuan antara komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup yang saling berinteraksi di lingkungan air tawar. Dalam ekosistem ini, setiap komponen memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem perairan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ekosistem biotik dan yang kedua ada ekosistem abiotik. Adapun komponen biotik atau makhluk hidup yang ada di balong ikan yaitu ada ikan lele, ikan nila, plankton atau makanan alami ikan, bakteri dan jamur atau pengurai sisa makanan dan kotoran. Adapun komponen abiotik atau benda tak hidup di dalam balong ikan yaitu ada air, lumpur atau tanah dasar kolam, cahaya matahari, suhu air, dan oksigen terlarut. Setelah gelas kita masukkan kacangnya, lalu kita beri air larutan deterjen sebanyak 100 ml. Setelah gelas diisi dengan kacang hijau, lalu kita tutup dengan kardus agar tidak terkena sinar matahari. Lakukan pengamatan selama 24 jam dan 48 jam.